Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Kisa Cantini Hasanuddin dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah yaitu Bank dan Lembaga Modal Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng. Baiklah, langsung saja kita presentasikan yaitu yang pertama, sejarah modal Ventura. Di Indonesia, modal ventura didefinisikan sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan berupa penyertaan modal kepada perusahaan yang membutuhkan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 atau 1988, perusahaan modal venture dapat membantu permodalan dan memberikan bantuan teknis untuk pengembangan inovasi baru. Perusahaan yang kesulitan dana di awal, perusahaan dalam tahap pengembangan atau kemunduran, serta pengembangan proyek penelitian teknologi baru dan alih teknologi. Modal Ventura di Indonesia dimulai dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada 17 April 1973 yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. BPUI kemudian mendirikan PT Bahana Arta Ventura (BAV) pada tahun 1993 yang fokus pada pembiayaan usaha kecil menengah di seluruh provinsi melalui perusahaan modal Ventura daerah PMVD. Investasi modal ventura semakin populer dengan pertumbuhan perusahaan rintisan teknologi seperti East Ventures yang berdiri sejak 2009 dan fokus pada perusahaan teknologi. Selanjutnya ada B, pengertian modal ventura. Istilah modal ventura berasal dari kata venture, yang berarti usaha beresiko. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan bagi perusahaan yang ingin berkembang tetapi tidak dapat memperoleh dana dari bank atau pasar modal. Tujuannya meliputi yang pertama ada mengembangkan penemuan baru, membantu perusahaan awal yang kesulitan dana. Yang ketiga ada mendukung perusahaan dalam tahap pengembangan. Empat, membantu perusahaan yang mengalami kemunduran. Lima, mengembangkan proyek penelitian dan teknologi baru. Enam, mendorong alih teknologi dari dalam dan luar negeri. Tujuh, membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Penyertaan modal ini bersifat sementara, tidak lebih dari 10 tahun dan harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan dalam 3 bulan setelah divestasi. Apa sih itu modal ventura? Modal ventura adalah investasi berupa pembiayaan modal untuk perusahaan swasta, biasanya startup. Investasi ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditukar dengan saham di perusahaan mitra. Modal ventura beresiko tinggi tetapi menawarkan pengembalian tinggi. Sumber dana modal ventura meliputi investor bank investasi dan lembaga keuangan untuk menggalang dana untuk tujuan ini. Selanjutnya ada pembiayaan modal ventura. Yang pertama ada equity financing. Perusahaan modal ventura mengambil bagian dari total saham yang dimiliki perusahaan mitra bisnis. Dua, semi equity financing. Perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. Yang ketiga, membangun bisnis baru. Perusahaan modal ventura bekerja sama dengan perusahaan mitra dalam membangun bisnis yang baru. Yang keempat adalah bagi hasil, itu kedua belah pihak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. D, yaitu dasar hukum modal ventura. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan perusahaan modal ventura sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan penerima bantuan investee company dalam bentuk penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan hasil usaha untuk jangka waktu tertentu. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 juga menjelaskan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan melalui penyertaan modal ke dalam perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dalam keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tersebut terdapat pula beberapa pengertian mendasar tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Perusahaan modal Ventura, Venture Capital Company, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada perusahaan pasangan usaha yaitu Investee Company, adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal Ventura. Yang ketiga ada divestasi. Divestment adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura dan perusahaan pasangan usaha. Setiap pemberian bantuan pembiayaan kepada pihak penerima, pada prinsipnya modal Ventura juga melakukan analisis kelayakan. Artinya, penilaian feasible juga menjadi acuan mendasar untuk menyatakan sebuah perusahaan atau usaha layak untuk menerimanya. Dengan kata lain, kriteria dan syarat yang diajukan menjadi bagian penting. Selanjutnya yaitu karakteristik modal Ventura. Pendanaan modal Ventura dalam penerapan pembiayaan dapat ditemui beberapa karakteristik dibagi menjadi ekuitas. Quasi equity financing yang diartikan sebagai pembiayaan yang menggunakan obligasi konvertibel yang seringkali disebut bentuk pembiayaan semi ekuitas. Perspektif jangka panjang yang diartikan sebagai pembiayaan atau bisnis modal Ventura yang pada prinsipnya berdasarkan perspektif yang bersifat jangka panjang. Beresiko tinggi risk capital yang diartikan sebagai pembiayaan modal Ventura yang tidak disertai dengan jaminan, seperti halnya contoh dalam pendanaan dari perbankan bersifat aktif, active investment. Nah, yang diartikan sebagai pembiayaan disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional bersifat sementara yang diartikan sebagai penyertaan saham didasarkan jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 KMK 0113 pada tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pada bab 2 pasal 4 disebutkan bahwa kegiatan modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha. Untuk yang pertama ada satu, pengembangan suatu penemuan baru. Dua, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, ada membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Empat, pengembangan proyek, penelitian, dan rekayasa. Lima, ada pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang keenam, ada membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Berbagai bentuk pengelolaan lembaga non-bank di Indonesia ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Walaupun secara umum ada banyak kesamaan pada konsep, yaitu mereka juga memikirkan dua dalam pengelolaan usaha mereka agar terus berlangsung, yaitu profit dan continuity. Pengertian profit dan continuity ini di sini adalah profit yang terus bertumbuh dan bersifat jangka panjang. Artinya profit yang diterima bukan hanya saat ini saja, namun terus pada tahun-tahun selanjutnya. Continuity. Di sini bisa dilihat di gambar ada grafik dari 2.500 US dollar profit menjadi naik sampai hingga 5.000 US dollar. Ini seperti ini adalah profit yang bersifat continuity dari tahun ke tahun. Jadi mempunyai progres setiap tahunnya. Selanjutnya, perbedaan karakteristik ini menempatkan modal Ventura sebagai bentuk pembiayaan unik. Karakteristik modal Ventura tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan modal Ventura merupakan equity quasi equity financing. Bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal Ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan langsung. Yang kedua, modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang long term perspective. Yang diharapkan dari modal Ventura adalah capital gain setelah jangka waktu tertentu, bukan keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, perspektif adalah untuk kebaikan jangka panjang.
Yang ketiga ada modal ventura merupakan pembayaran yang bersifat risk capital. Dikatakan beresiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti yang ada dalam kredit bank, tetapi hanya berdasarkan atas keyakinan pemilik modal yang diimbangi dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih besar lagi sehingga resiko ditanggung sendiri. Selanjutnya, pembiayaan modal ventura bersifat aktif, aktif investment. Pembiayaan lain adalah pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Yang kedua, ada keuntungan berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura terutama capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Tiga, ada rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya ada F, jenis modal ventura. Modal ventura dibedakan berdasarkan cara pemberian dana, cara penghimpunan, dan kepemilikan. Yang pertama ada pemberian dana, pendekatan satu tingkat, perusahaan menghimpun dan mengelola dananya untuk diinvestasikan ke perusahaan pasangan usaha. Dua, pendekatan dua tingkat, yaitu dikelola oleh dua badan usaha, satu sebagai penyedia dana dan satu lagi sebagai pengelola dana. Dua, penghimpunan leverage venture capital, sumber dana berasal dari pinjaman berbagai pihak. Equity venture capital, sumber dana berasal dari modal pribadi perusahaan modal ventura. Yang ketiga ada kepemilikan. Private belum menjual sahamnya di Bursa Efek. Public sudah menjual sahamnya di Bursa Efek. Dan afiliasi bank dimiliki oleh bank dengan tujuan khusus atau surplus dana. Dan yang terakhir ada konglomerat dibangun oleh beberapa perusahaan besar. Pola pembiayaan modal ventura. Modal ventura di Indonesia menggunakan beberapa pola pembiayaan, antara lain yang pertama ada penyertaan saham langsung, investasi langsung ke perusahaan pasangan usaha. Yang kedua ada obligasi konversi, membeli obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Yang ketiga, pola bagi hasil, persentase keuntungan diberikan kepada perusahaan modal ventura. Pola pembiayaan lainnya meliputi yang pertama ada pola pembiayaan langsung kepada perusahaan berbadan hukum, pola pembiayaan dengan franchise, pengawasan oleh franchise, pola inti plasma, perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma, pola payung pembiayaan kepala perusahaan memiliki beberapa orang dengan usaha saling menunjang. Pola kemitraan melibatkan perusahaan besar yang melibatkan produk dari perusahaan mitra binaan modal ventura. Selanjutnya ada analisis pembiayaan modal ventura. Dalam pembiayaan usaha dengan mempergunakan modal ventura dapat dilihat sebagai alternatif solusi, solution alternatif. Pembiayaan di samping perbankan sering dalam pengajuan pinjaman, khususnya melalui perbankan dianggap memiliki tingkat kerumitan prosedur atau berbagai aturan yang harus dilengkapi serta ditaati, di mana semua itu terangkum dalam syarat-syarat tertulis dan tidak tertulis, dan dari sana lahir keputusan layak atau tidak layak, feasible, invisible, untuk menerima pinjaman. Namun, dalam konsep pemberian modal ventura, ada beberapa bagian yang dianggap berbeda dibandingkan lembaga lain. Tentunya perbedaan tersebut memberi penegasan kepada para pihak yang menjadi alasan bagi mereka memilih modal ventura jika pada perbankan umumnya memberikan pinjaman kredit berdasarkan kalkulasi pada nilai argunan dan juga penilaian 5C lainnya. Akan tetapi dalam modal ventura ada beberapa kemudahan yang dapat ditemukan di sana. Dan salah satu kemudahan yang paling utama adalah mengutamakan pemberian bantuan pinjaman keuangan kepada usaha yang benar-benar layak dan memiliki prospek untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah perusahaan yang besar. Selanjutnya kita bahas yaitu cara pemodal meraih modal ventura. Dana ventura mengelola investasi dari pihak ketiga seperti investor mapan, bank investasi, dan institusi keuangan untuk perusahaan berisiko tinggi yang tidak memenuhi persyaratan standar perbankan. Mekanisme modal ventura melibatkan pemilik modal menginginkan keuntungan tinggi dan menghimpun modal dalam wadah khusus. Yang kedua, profesional pengelola dana, ahli yang mencari dan mengelola investasi. Yang ketiga, ada perusahaan pasangan usaha,
Membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam proses investasi modal Ventura. Tiga unsur yang terlibat dalam modal Ventura ini bersifat saling berkaitan atau mengait satu sama lainnya. Kita bisa mengkajinya secara terpisah, namun harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Bagi suatu perusahaan yang menganggap bisa memberikan keuntungan bagi perusahaannya, adapun beberapa cara perusahaan dalam mendapatkan modal Ventura, seperti mengajukan rencana bisnis di mana pembuatan rencana bisnis yang baik untuk diajukan kepada pemodal datang ke pameran perusahaan rintisan di mana mengunjungi pameran perusahaan rintisan penting karena bagian besar investor sedang mencari startup untuk disuntikan dana. Uji kelayakan di mana proposal bisnis yang diajukan untuk menarik perhatian pihak investor untuk lanjut ke tahap pertemuan. Serta tanda tangan perjanjian kerjasama di mana investor dan perusahaan saling membuat perjanjian apabila perusahaan dinyatakan lolos dalam tahap uji kelayakan. Mekanisme modal Ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya permodal dengan membentuk suatu pool of fund, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut, disinvestasi. Dalam mekanisme modal Ventura paling sedikit tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu yang pertama adalah pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau disebut return capital funds. Yang kedua ada profesional yang mempunyai keahlian dalam mengolah investasi dan mencari jenis investasi profesional. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan atau manajemen venture capital fund. Yang ketiga ada perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan yang dibiayai untuk pengembangan usahanya, perusahaan yang biayai ini disebut investasi company atau perusahaan pasangan usaha. Tiga unsur yang terlibat dalam modal venture ini bersifat saling berkaitan atau mengait satu sama lainnya. Kita bisa mengkajinya secara terpisah, namun harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.